Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Halo. saya dosen baru pindahan dari Universitas UIN Raja Ampat. Di sini saya menggantikan Mr. Satrianya untuk mengajar sebuah topik atau tema belajar yang sangat menarik, teman-teman. Interesting topic for content. Sebelum itu, saya ingin menanyakan beberapa hal pada teman-teman. Bilkis, berasal dari mana, Bilkis? Dari Sumatera, Sar. Oh, Sumatera. Sumatera bagian mana? Sumatera Selatan, Sar. Oh, yang kota pempek itu ya? Iya, Sar. Oh. Di sana itu apa yang menarik, Kis? Yang menarik dari sini apa ya? Makanannya mungkin karena makanannya enak-enak, Sar. Apa? Saya jadi pengen ke sana loh. Gara-gara makanannya itu. Ya, boleh, Sar. Nanti ke sini. Cobain makan makanan Hmm. di Apa pasti itu enak. namanya? Apa? Pempek? Apa? Pempek? Pempek. Apa es buah? Pempek, Sar. Oh, gimana pempek itu Gimana apanya, Sar? Emang bentukannya? makanan. Masa Sar nggak pernah makan pempek sih? Nah, saya kan dari Papua. Saya tahunya papeda. Oh, gitu. Nggak tahu saya pempek itu. Itu, pempek itu tepung, Maaf ya. Oh, kasih telur, oh, terus oh. ya udah Hmm. pakai cuko. Ya udah. Wah, ya udah. Iya. Simple sekali membuatnya ya. Ya udah, kita balik ke topik pembicaraan kita yang pertama. Interesting topic for content. Topik yang menarik untuk sebuah konten. Atau biasa disebut konten ini gimana ya menyebut? Konten sebuah konten sebuah sebuah ide mungkin. Bisa diartikan dalam sebuah ide. Selanjutnya, Kis, saya mau menjelaskan kepada kalian tentang beberapa hal menarik dari tema ini. However, instead of blaming your subject for being boring, avoid being dull. Instead, here are some tips for turning a boring topic into an interaction one. Bagaimana sih caranya mengubah topik yang menyebalkan, kadang susah didengar itu. Kita mendengarnya aja males. Membayangin, kadang-kadang kok orang ibarat orang ngobrol ya. Kalau nggak nyambung, susah kemana-mana otaknya. Saya nggak ngerti. Entah otaknya itu di sini, apa raganya di mana, bingung juga saya. Jadi kita mau membuatnya jadi yang menarik lah. No, no. Why you need to discuss the topic and why your audience need to know. Kamu tahu, kenapa kita butuh untuk mendiskusikan sebuah topik dan mengapa audiens kamu harus tahu tentang itu. Avoid becoming a boring presenter and let your work, personality, and creativity influence your presentation. Dan biarkan personalitas kamu dan kreativitas kamu mempengaruhi presentasi kamu. There are no boring topic, but only dull angels. Nggak ada topik yang menyenangkan, tapi dalam penglihatan yang apa ya, gimana ya? Kayak kadang nggak nyambung lah intinya itu. Ngerti Bilkis? Paham, Bilkis? Sar, ya. Practice the illusion of conversation to make your audience engage in the conversation instead of merely speaking to them. Berlatih percakapan yang gimana ya? Percakapan imajinasi untuk membuat para audiens kamu terpikat dengan
cara bicaramu ketimbang hanya ngoceh-ngoceh bau aja ke mereka. Use rhetorical question, make a point, ask about the issue, then answer and elaborate it. Selanjutnya, what are good topic to present in the speech? Topik apa yang menarik atau bagus untuk ditampilkan dalam sebuah pembicaraan? Now that you skim through the tips and way in choosing fun topic for presentation. Sekarang, kamu akan ditunjukkan beberapa cara dan dalam memilih topik yang menyenangkan untuk presentasi kamu. Making a speech on time needs a good presentation. Membuat sebuah percakapan dalam waktu membutuhkan a good presentation topik, presentasi yang menarik. Out of random presentation topic, here are some prominent that might give you some idea. Ini beberapa saran untuk menemukan beberapa ide. Contohnya Ancient Greek Heroes, Modern Interpretation. Pahlawan Yunani yang jadul lah zaman dulu, terprestasi dalam kemodernan. Antidepressant and its effect on human brain, of bad nutrition effect on a person appearance. Selanjutnya, Kis. Controversial speech topic. Kontroversial, banyak kontroversi yang berada dalam lingkungan sekitar kita, terutama online research, sumber daya, bukan sumber daya sih ini, lebih tepatnya kayak sosial media lah. Finding a controversial topic must fit your passion and knowledge. Dalam menggali topik yang kontroversial ini, harus cocok dengan keahlian serta pengetahuan. Mengapa harus begitu? Karena ini topik sensitif yang kita bahas, bukan sembarang-sembarangan. Ini bisa membuat dampak yang negatif dalam diskusi kamu. Namanya kita beradu argumen. Pasti di akhir presentasinya kita akan beradu argumen dengan orang-orang sebelumnya. Kis yang sebelumnya, jangan yang ini. Buru-buru amat. Slide yang sebelumnya. Contoh kontroversial topik untuk presentasi, LGBT right, hak-hak LGBT. Ini kan menimbulkan pro dan kontra. Kayak misalnya di negara Eropa. Negara Eropa ini melegalkan tentang LGBT. Kamu bayangin kalau misalnya mereka melegalkan LGBT, di mana terjadinya kekacauan tentang kesetaraan gender, tentang hak-hak orang. LGBT ini terlalu sensitif untuk kita bahas. Mulai dari gimana ya, kita melihatnya aja udah aneh gitu. Bayangin laki-laki suka sama laki-laki, kan aneh. Udah benar diciptain Adam dan Hawa, ini Adam dan Adam, itu kan nggak nyambung, susah untuk diungkapkan. Habis itu mereka ya gimana, itu kan sebenarnya ini suka itu udahlah, yang kedua aja. Saya pusing. Terlalu sensitif konten itu. Nanti kita menimbulkan suatu masalah dalam perkuliahan. Abortion pro-choice versus pro-life. Aduh, konten yang kedua ini makin pusing. Pusing saya konten-konten yang seperti ini. Kontroversial nih.
aborsi dilarang atau diperbolehkan? Tergantung. Kalau dia penyakit, mungkin diperbolehkan. Karena gini loh, kalau misalnya dia menyebabkan penyakit, mungkin misal satu harus berkorban lah. Susah berdiniin. Kalau misalnya dia mati dalam kandungan gitu, bisa menyebabkan penyakit ibunya. Tapi jika ini karena kecelakaan, bukan kecelakaan jatuhnya, karena masa muda Anda yang terlalu ekstrim, ya Anda seharusnya sadar diri dong. Anda masa mudanya terlalu ekstrim, Anda mencoba-coba hal yang ekstrim. Sulit. Dengar. Yang ketiga, benefit of multiculturalism in society. Kis, selanjutnya, Kis. What are some presentation idea for school? Ini yang menarik. Beberapa apa ide presentasi untuk anak-anak sekolah? For school purpose, you must find informative but fun topic to presentation as students have a lesser attention span than adult. Untuk tujuan sekolah, kamu harus menemukan informasi yang informatif tapi menyenangkan. Topik yang menyenangkan untuk presentasi sebagai murid. Murid ini gimana ya? Namanya anak baru tumbuh. Beda dengannya orang dewasa, sekali kita jelaskan mengerti. Kalau anak-anak ini nggak bisa dijelasin dalam satu kata. Mereka hanya diberi contoh. Kita juga melalui presentasi ini nggak hanya memberi sedikit pengetahuan, tapi harus memberi contoh yang baik pada anak-anak. Seperti yang pertama, healthcare system and law. Ini nih untuk anak-anak kampus, sistem kepedulian kesehatan dan hukum. Anak-anak yang sudah agak dewasa ini kan perlu diberi pengarahan terhadap hukum dan kepeduliannya terhadap kesehatannya. Ada tuh kan anak-anak kos yang jarang makan karena dia orang mengirit sampai perutnya kecil. Kita kadang-kadang harus peduli dengan mereka ini. Kita harus menjelaskan bahwa itulah sulit. Kadang-kadang suka membantah. Dan hukum ini perlu dipelajari, sangat perlu dipelajari karena ini bersifat universal dan fleksibilitas. Hukum ini diperlukan untuk mengatur anak-anak, bahkan orang dewasa. Tapi dalam pendidikan ini, kita harus mampu mulai menerapkannya dari hal yang sedini mungkin. Seperti dilarang buang sampah sembarangan. Meskipun itu bukan peraturan yang resmi sih. Tapi kalau kita melakukan hal-hal kecil seperti kita membuang sampah pada tempatnya, itu suatu batu loncatan yang besar untuk kita dalam mencapai hukum. Nggak perlu deh bicara yang besar-besar kayak hukum dalam membela orang, hukum membunuh apa-apa. Mulai dari hal yang kecil aja dulu deh. TV commercial impact. Dampak iklan pertelevisian ya. Ya juga sih. Banyak iklan televisi yang sekarang sudah merambat kemana-mana. Seperti Tokopedia, YouTube. Itu harus didampingi dengan bimbingan orang tua. Karena istilahnya kalau kita TV kontrol, kadang kan semuanya nggak bisa dicerna dalam sekali lihat. Kayak misalnya iklan-iklan rokok yang apa ya, yang dia orang ini di pantai makan ikan, kan nggak masuk akal. Iklan rokok kok makan ikan di pantai, kan aneh. Nanti siapa tahu mereka penasaran. Nah, ini tugas orang tua untuk mendampinginya. Selain di televisi ini banyak juga sinetron. Sinetron sekarang ya terlalu vulgar untuk dibicarakan. Gimana? Sinetron sekarang udah bersifat bebas. Bahkan sekarang informasi yang informatif sudah banyak pelarangannya. Bahkan hiburan anak-anak pun sudah banyak pencekalannya. Mulai dari SpongeBob yang sudah mulai dilarang. So, banyak macam deh. Tapi ini mungkin upaya KPAI dan pemerintah untuk membuat anak-anak di Indonesia ini lebih paham tentang itu. Dan mereka tidak jadi orang-orang yang seenaknya sendiri dalam memilih acara. Tiga, how to use social media for school. Apalagi sosial media. Untuk sebelumnya, Kis.
Sosial media untuk anak-anak sekolah. Sosial media untuk anak-anak sekolah ini sebenarnya sudah cukup bagus untuk anak-anak karena mereka mungkin dapat menghubungi teman yang jauh, saling berbagi ilmu pengetahuan, dan banyak di sosial media ini sekarang sudah banyak video informatif untuk anak-anak belajar. Tapi kembali lagi ke poin yang kedua, harus didampingi orang tua. Karena bagaimanapun juga, gak cuma dampak positifnya yang banyak, tapi dampak negatifnya juga mengimbangi dampak positifnya. Dampak negatifnya bermacam-macam, mulai dari banyak video yang aneh, mungkin bersifat pornografi, itu nggak bisa langsung dicerna oleh anak-anak zaman sekarang, karena itu sulit. Karena itu bukan informasi yang cukup untuk umur mereka dan pas untuk dibicarakan mereka dalam ranah umur mereka. Ya, selanjutnya, science topic for presentation for student and teacher in technical educational institutions. Science presentation topic are among the most in-demand discussion. Here are some topic. Wow, topik saintis untuk presentasi. Mungkin ini yang membuat apa ya? Yang membuat kita ini melakukan batu loncatan yang besar dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Seperti yang pertama, is physics based on a theory or a practice? Apakah fisika hanya menurut sebuah teori atau penerapannya? Dua, why we need to study physics? Kenapa kita harus belajar fisika? Yang ketiga, Newton's first law as the universal formula. Sabar, jangan di skip dulu yang ketiga. Hukum Newton ketiga sebagai formula yang universal, yang mencakup semuanya. Menarik. Karena hukum-hukum dalam sains ini meskipun kelihatannya rumit, ternyata memiliki banyak keuntungan untuk kita semua. Kenapa saya bilang keuntungan untuk kita semua? Karena tiap-tiap hukum Newton ini membantu kita dalam pencapaian sesuatu, seperti hal-hal pengereman. Coba bayangin aja, kita punya mobil tapi kita tidak tahu cara mengeremnya. Pasti kita akan menabrak. Sulit sekali jika tidak ada hukum Newton ini. Ya udah, lanjut. Kayaknya udah pada boring ya dengar presentasi dari Mister. Bilkis? Enggak, Sir, masih standby. Alhamdulillah. Puasa apa enggak hari ini? Ya, Kis? Enggak, Sir, enggak lagi nggak puasa. Oh iya, hari Minggu nih ya. Allah, saya kira hari Senin. Heran juga, ada puasa Minggu ini. Sabtu Minggu. Libur kali Sabtu Minggu. Kultural and itu cuma excuse ya. Cuma sebuah iklan yang lewat. Agar menarik sedikit lah. Kita kembali lagi. Cultural and social presentasi topic idea. Cultural and social presentasi topic idea. This aspect mostly concern psikologi dan sosiologi. Murid-murid sosiologi. Di sini beberapa topik yang menarik untuk presentasi yang bisa kamu cek. Cultural and tradition of Native America. Kultural, kebudayaan dan tradisi orang Amerika asli. Ini adalah presentasi yang cukup menarik karena kita ingin mengetahui tentang kehidupan zaman-zaman dulu. Menarik sekali. Orang-orang Amerika zaman dulu yang dimana mereka berburu, berkuda, yang jarang sekali kita temukan pada zaman ini. Mungkin ada tapi olahraga. Berkuda ini olahraga juga, tapi kan kehidupan zaman dulu itu mungkin sungguh menarik untuk dibahas. Mungkin dari cara mereka berpakaian, cara mereka bersosialisasi, cara mereka berstrategi, cara mereka dalam
segala kegiatan kehidupan mereka, berburu berburu, mencari makan, macam-macam. Bagaimana sejarah menyambung dengan apa ini namanya, dengan kebudayaan. Ya jelas sejarah itu pasti menyambung dengan kebudayaan. Kebudayaan juga adalah suatu kebudayaan dan sejarah itu saling mengikat. Istilahnya mereka ini karet yang diikatkan mungkin. Bagaimana sejarah ini cocok dengan kebudayaan. Karena kebudayaan ini makin hari makin berubah. Kayak misalnya orang-orang zaman dulu yang hanya memakai lepis untuk mereka bekerja di pertanian, sekarang menggunakan lepis untuk bergaya. Nah, itu kan suatu pencapaian yang hebat. Karena lepis itu bukan hanya sekedar alat yang bukan hanya sekedar celana yang dipakai untuk bekerja, tapi untuk bergaya, untuk menarik cewek-cewek mungkin. Tapi yang dibawa ya gitulah. Dan apa ya, kayak pedang. Mungkin zaman dulu pedang itu hanya alat yang digunakan untuk berperang. Sekarang udah bisa banyak nilai jualnya, mungkin untuk dijadikan hiasan, mungkin dijadikan alat untuk olahraga. Dan baju-baju. Wih, baju-baju ini. Wow. Perubahan yang sangat jelas dan tepat. Baju-baju ini. Baju-baju ini dari dulu yang hanya pakai pisang, mungkin sekarang sudah pakai kain, tekstil, dan segala macam. Bahkan tekstil sekarang ini sudah banyak kelasnya, mungkin dari cotton 24S and 30S, yang mana cotton 24 ini mungkin lebih tebal daripada 30, tapi 30 ini nyaman. Tuh kan ada perubahannya. Nggak hanya kita kedinginan, tidur hanya memakai. Tapi kenapa dia orang ini nggak kedinginan ya? Saya heran juga. How cultural knowledge increase chance of success. Bagaimana pengetahuan kebudayaan meningkatkan kesempatan untuk kesuksesan. Oh, mungkin dalam berniaga. Enggak mungkin ya. Dalam berniaga mungkin mereka memperjualbelikan barang-barang zaman dulu yang sudah mereka pelajari. Kayak pedang-pedang, topeng-topeng yang saya omongin kayak topik yang kedua tadi. Mungkin barang-barang ini sudah berharga karena ada nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya sendiri lebih mahal daripada nilai gunanya. Karena nilai sejarah ini, bagaimana dia digunakan, bagaimana dia diletakkan, bagaimana dia diperoleh. Itu suatu, penemuan yang cukup lumayan untuk dalam hal bisnis. Ketimbang merekanya ini mungkin berpindah-pindah tangan, kan jadi bertambah nilai sejarahnya. Selanjutnya, bagaimana topik yang bagus menolong dalam public speaking. Having the right choice of represented topic can help meet the security, intuition, confidence, and simplicity public speaking element due to this reason. Kesempatan yang bagus dari presentasi topik bisa menolong Anda dalam security, intuition, confidence, kepercayaan diri, and simplicity public speaking element due to this reason. Dalam alasan ini, a good topic can make your silence in communication with your audience. Fun topic for presentation can also increase the audience enthusiasm. Fun topic for presentation also give you confidence as is learners like workness. Karena presentasi ini sendiri, jika kamu selalu mempresentasikan suatu hal yang baru, kamu belajar informasi yang baru. Karena mulai dari kamu mencari topiknya, mencari informasinya, kamu selalu buka buku, Google, bahkan kamu harus membaca dulu. Semakin lama, meskipun sedikit yang kamu baca, apa kamu hanya kopas, tapi kamu baca, lama-lama jadi bukti juga loh. Karena pengetahuan ini nggak cuma didapat dari pelajaran di kampus, tapi selain itu di dalam luar kampus, dari apa yang kamu baca, kebiasaan yang kamu lakukan, selalu mempengaruhi kamu dalam
pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran dalam topik yang kita pelajari sekarang, tapi dalam public speaking, cara kamu menyampaikan sesuatu dalam sebuah pembelajaran. A good topic can make your sign connect audience, fun topic, and also encourage audience intuition. Jadi kita ini juga dapat kalau topiknya sungguh menarik dan agak-agak nyentrik, tapi nyentrik dalam artian mereka menarik perhatian orang-orang banyak dalam hal yang positif, bisa membuat kamu lebih menjelaskan ke orang banyak. Kalau ide kamu ini ide yang bagus, bukan hanya ide-ide yang dari dalam buku saja, tapi ide kamu ini ide yang bagus. Karena ide yang bagus ini dapat membuat pengetahuan orang meningkat. Kayak kamu berteman dengan tukang parfum, kamu akan ketularan wanginya. Itu istilah yang sering-sering kita gunakan dalam mempelajari hal ini. Karena dalam menjelaskan ini, kamu menggait orang-orang untuk mengerti apa sih yang di pola pikir kamu, serta mereka akan jadi lebih kritikal dalam pola pikirnya. Mungkin kerangka berpikir mereka akan lebih meningkat dan membantu mereka dalam hal public speaking juga. Itu sih yang Mister hanya jelaskan, dan straightforward information dan topik yang bagus ini consist straightforward and informative at the same time. Lurus ke depan, konsisten dan informatif dalam satu waktu. Slide yang ke-9. Kesimpulannya, presentasi topik are the key to successful lecture, bringing more opportunities to your career. Topik presentasi yang menarik adalah sebuah kunci untuk kesuksesan dalam sebuah pembelajaran dalam kampus, perkuliahan. Bringing more opportunities for your career, membawa banyak opportunities, kesempatan untuk karirmu. It can get confusing to choose among tons of idea out there. Itu bisa membuat banyak ide yang keluar dari otak kamu. Tapi give it serious thought as your topic impact your overall presentation. Tapi berikanlah pemikiran yang bagus seperti dampak topikmu dalam semua presentasimu. Thank you. Kalau Bilqis sendiri setelah mendengar presentasi dari Mister barusan, apa topik yang menarik buat Bilqis curahkan dalam sebuah presentasi dan untuk menggait orang banyak, Kis? Kis? Iya, gimana, Sar? Topik yang menarik ya? Apa, Kis? Topik yang menarik ya? Iya, dari semua yang sudah kita dengarkan dari materi barusan, apa yang menarik buat Bilqis topiknya? Kalau Bilqis mau mengungkapkan sebuah ide.
ini selesaiin topics for presentation. Kenapa, guys? Coba beritahu kami semua, kenapa topik presentation ini menarik buat kamu? Kenapa nggak yang lain? Karena kan dari science topics ini sebenarnya yang jarang diangkat sama orang-orang kan. Nah, itu yang membuat menarik menurut saya, Sar. Oh, jarang diangkat orang-orang. Mungkin ini ya, supaya karena gimana ya jelasinnya? Karena ini sih cocok untuk ini kemajuan ya. Mungkin untuk suatu lompatan kayak yang kata Mister tadi itu mungkin ya. Iya, Sar. Karena menarik. Menarik juga sih. Kayak kita pengen tahu apa ke depannya dunia ini melalui sebuah presentasi kita ini. Jangan hanya berkutat dengan 1 tahun ini. Mungkin 1 tahun ke depan lagi mungkin kita harus tahu melalui analisis ini ya, Kis ya. Iya, betul, Sar. Apalagi seiring perkembangan zaman, pasti dari segala topik atau ilmu juga berkembang kan. Nggak cuma satu. Iya. Betul juga sih apa kata kamu tadi. Kayak dulu kita ngiling tepung terigu pakai batu, sekarang sudah pakai mesin. Menarik. Karena perkembangan ini, wow, sungguh besar. Mungkin bagi kita sendiri perkembangan ini kecil, tapi bagi orang lain mungkin sungguh besar. Kita juga nggak tahu tiba-tiba udah ada gedung 100 lantai. Padahal dulu kita hanya tinggal di tembok. Enak kalau tembok, kita di papan kadang-kadang. Mungkin dari grafik zaman dulu. Yang lebih parah lagi mungkin apa ya, tinggal di hutan kayak orang-orang zaman dulu. Sekarang udah tinggal di gedung udah aman. Kalau dulu kan ngelawan harimau agak-agak survival dikit sih, ngeri juga. Kalau sekarang kan tinggal duduk santai, ngidupin AC, minum kopi, udah enak. Kalau dulu mau makan aja susah, bener nggak, Kis? Iya, benar, Sar. Oh, Bilkis sendiri apa yang Bilkis lah? Kenapa? Apa, Sar? Apa kata Bilkis tadi? Nggak cuma susah cari makannya doang, tapi juga susah buat dapetinnya. Iya betul itu. Saya ngeri juga kalau tinggal zaman dulu mau battle sama harimau. Kita mau makan mau battle dulu. Sudah lapar, fisik diuji. Udah kayak tentara kita. Enak tentara, dia pakai pistol, kita pakai tombak, keburu dicakar duluan.
Thank you, thank you, thank you. Thank you. Slide pertama sih, Mister pengen tahu apa yang berada di slide pertama tadi. Sebelahnya menarik. Kalau misalnya Mister ini bukan pindahan dari Raja Ampat, mungkin Mister ingin menjelaskan lebih detail tentang ini. Mungkin prakteknya, ini kan baru teorinya, mungkin prakteknya yang diperluin. Kalau sekedar teori, aduh, susah. Ini Bilkis ini pakai laptop apa, Kis? Kayaknya bagus benar. Mister pengen beli juga lah kalau bagus gitu. Kis? Iya, Sar. Kok laptopnya bagus ya? Apa Ya, model laptopnya? Mister pengen alhamdulillah. beli juga lah. Laptop Asus, Sar. Iya, model. Apa? Asus. Apa Iya, Acer? bukan Acer. Laptop Mister tadi udah dibilang sama Dek Patricknya tadi itu. Kata dia, laptopnya udah Senin Kemis napasnya Mister. Udah kayak ini napas orang mau dead Mister. Udah dibetulin tadi. Makanya Mister minta tolong Bilkis ini. Oh iya, iya. Iya, iya. Kasian juga kalau udah mau napasnya tinggal Iya. Baru dipakai sebentar dah mati. Mapas kata Mister. Parah juga laptop ini. Tapi Mister ini sebenarnya dari Sumatera, guys. Dari Lampung sebenarnya. Dipindahin ke Raja Ampat, ke IAIN Raja Ampat. Bapas. Tapi di Raja Ampat, Mister kira itu semuanya itu orang Papua. Kok sampai sana banyak juga orang-orang dari kita ini. Kayak orang Lampungnya ada, orang Sumatera bagian selatannya ada. Pokoknya banyak macam lah. Oh, kalau hal yang menarik dari Raja Ampat apa, Sar? Entah pengalaman atau tempatnya gitu. Pantai. Wih, pantainya bagus. Saya baru kali itu. Saya sengaja bener pas mau dipindahin itu langsung mau ke sana. Karena penasaran aja. Apa sih yang menarik ke sana? Nggak Oh, taunya, wih, indah bener. berarti Apa tourism Bilkis? place-nya bagus ya, Sar? Oh, bagus. Iya, sekalian lah cuci-cuci mata. Bagus-bagus lah di sana itu. Saya naik kapal itu, kalau nggak sama temen, harganya mau 2 juta satu tiket. Cuma keliling itu. Saya naik rakit. Saya pengen bawa rakit, nggak bisa. Nggak dibolehin di bandara. Bingung juga. Paksa saya naik itu. Untung dibayarin. Enak, duduk-duduk, ngopi, bapas. Ternyata Indonesia ini menyimpan banyak surga di daerah-daerahnya. Kita seharusnya jangan dulu deh keluar negeri. Lebih baik eksplor dulu yang ada di negara sendiri. Ya nggak sih? Iya, betul, Sar. Selain tempatnya Hah? bagus-bagus, juga kan itu membuat income ke negara kita bagus ya. Betul, betul. Betul itu, Kis. Income kita makin naik. Nggak cuma dari Bali aja seharusnya itu. Dari yang lain-lain deh. Biar agak-agak berkembang. Tapi ingat juga protokolnya, regulasi-regulasinya. Jangan Anda setelah menikmati pemandangan buang sampah sembarangan. Saya lihat di sana ada sedikit sampah. Kayaknya udah menerapkan prokes itu. Pokok prokes sih. Sudah menerapkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kayak yang kita omongin tadi. Masa indah tapi ada sampah. Waduh, susah. Ya, Kis, istirahat di perkuliahan untuk hari ini. Jaga-jaga kesehatan, tetap pakai maskernya. Selalu patuhi prokesnya, mau kemana-mana pakai hand sanitizer, biar tidak ada virus COVID yang merajalela. Siap, Ya siap.
Ya, dan bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.